ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikuti Islam a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan juga kalian. Allahumma amin. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali. Tentunya di program kesayangan kita, live interaktif bertemakan tentang fikih praktis ilmu waris. Dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita, Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah sekretaris sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikut yang setia yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga hari kiamat nanti. Nah, berikut sama azan ya Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina M Bekasi, kemudian Radio Tua FM Riau, ada Radio Dai Tengaran dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan sebelumnya kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustaz. Ahlan bik. Apa kabar, Ustaz? Rahmat. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, kami senang sekali kami dapat menjumpa kembali dengan Ustaz di kesempatan kali ini, Ustaz. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita, Ustaz. Barakallahu fikum. Amin, amin. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, khususnya tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Baik, Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan via website yang sudah banyak nih, Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Kita bacakan pertama nih. Iya. Silakan. Bismillah, pertanyaan pertama dari saudara Deni di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Ayah saya sudah pernah berhaji. Lalu beliau daftar lagi dan sudah mendapatkan nomor porsi. Qadarullah, dalam masa tunggu haji yang akan datang, beliau wafat. Apakah nomor porsi dan uang pendaftaran termasuk harta waris yang harus dibagi? Sedangkan ibu menghendaki saya menggantikan nomor porsi ayah untuk menemani ibu berhaji lagi. Apakah uang pendaftaran harus saya ganti untuk dibagi warisan sesuai syariat kepada ibu dan adik saya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hati kita di atas iman, di atas tauhid, di atas ilmu syar'i. Allah jadikan kita, langkah-langkah kita tetap tegap, tetap berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita terus tetap berdiri di atas Al-Quran,
sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari semakin banyak fitnah dan cobaan-cobaan yang berusaha syaitan untuk memalingkan kita dan membelokkan kita dari jalan yang lurus. Sehingga kita terus berdoa, mencari ilmu, mencari teman yang baik yang bisa menghantarkan kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah akan diberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Para pemirsa dan pendengar radio semuanya, menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Denny di Bojonegoro, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang manfaat buat kita dan buat saudara Denny. Menjawab pertanyaan itu, tentu yang namanya warisan itu adalah harta peninggalan. Ya. Ketika seseorang wafat sedangkan dia belum melakukan itu, belum melakukan ibadah haji. Dan saya tidak tahu tentu peraturan yang ada di pemerintah kita seperti apa berkaitan dengan regulasi haji. Tentu jika pemerintah mengizinkan untuk mengajukan nama pengganti, maka Anda boleh menggantikan ibu Anda sebagai mahram. Ya, apakah itu bagian dari warisan? Tentu tidak. Ya, berarti Anda berangkat sebagai mahram ibu Anda. Ya, Anda berangkat sebagai mahram ibu Anda. Yang jadi warisan itu adalah uang yang disetor itu. Loh, gimana ceritanya, Ustaz? Ya, tentu Anda meminta izin dulu kepada saudara-saudara Anda semua. Karena uang yang Anda bakal pakai itu adalah uang warisan. Kuotanya tentu ya tidak lah. Uangnya adalah uang warisan. Ketika ibu Anda ingin tetap berangkat, tentu ibu Anda membutuhkan mahram. Apalagi ibu Anda sudah berusia umpama lanjut, maka lebih wajib lagi Anda untuk menemani ibu Anda. Nah, untuk itu Anda punya kewajiban untuk meminta izin kepada seluruh saudara-saudara dan seluruh para ahli waris. Apa itu? Uang warisan yang berupa setoran itu Anda gunakan, Anda yang pakai sebagai mahramnya ibu. Ya, maka jika saudara Anda mengizinkan Anda berangkat dengan menggunakan dana itu, maka Anda diperbolehkan double Anda sebagai mahram menemani ibu Anda menggantikan ayah Anda. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan sama Denny di Bojonegoro, semoga bisa difahami. Dan bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rudi Eko Wibowo di Kota Batu, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana tata cara untuk merelakan hutang kepada orang yang sudah meninggal dunia, ahli waris dan keluarga si mayit tidak tahu terkait hutang tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Muhammad Rudi Eko Wibowo. Masya Allah ya, namanya 4 suku kata ini cuma ya, yang ada di Batu, atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kami di studio. Jazakallahu khairan. Berkaitan dengan mensedekahkan ya, hutang seseorang yang sudah wafat. Artinya memaafkan, merelakan, mengikhlaskan bahasa kita, si fulan yang berhutang kepada dia dan si fulan ini sudah wafat. Bagaimana caranya? Tentu caranya cukup Anda mengatakan kepada diri Anda dalam hati, dan itu adalah sebuah niatan Anda kepada Allah. Bahwa Anda mengatakan dalam diri Anda bahwa ya Allah, saya lunaskan, saya nyatakan lunas utang si fulan.
dan saya menganggap utang si fulan ini lunas. Saya ikhlaskan utang si fulan. Saya menganggap ini sedekah saya kepada dia. Ya, cukup Anda mengatakan demikian dalam hati Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pengganti dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa pahala yang besar. Saudaraku sekalian, pemirsa dan pendengar radio semuanya, tentu ini adalah amalan yang mulia. Kita patut bangga dengan saudara Muhammad Rudi ini, dan patut kita contoh dan kita tiru. Itu apa? Mengikhlaskan hutang seseorang pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya, "Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang kepada dia, maka Allah berikan kemudahan semua urusan dia di dunia dan di akhirat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa anta'fuwa khairun lakum. Kamu maafkan, ya, kamu maafkan orang yang berhutang sama Anda. Ini jauh lebih mulia daripada kamu menuntutnya. Tentu ini dilakukan kapan jemaah? Ketika tadi Rasulullah SAW mengatakan mu'sir. Ketika sang orang yang berhutang itu dalam kondisi mu'sir. Mu'sir ini apa? Dia sulit untuk membayar, atau bahkan sudah sampai pada tingkatan dia tidak mampu untuk membayarnya. Ya. Dulu waktu berhutang mungkin diprediksi dia bisa membayarnya dengan usaha yang dia jalankan, dengan pekerjaan yang dia geluti. Tapi ternyata Allah takdirkan, takdir Allah berbicara lain. Usaha dia tidak berkembang, ya, menjadikan dia benar-benar kesulitan dan bahkan tidak mampu untuk membayar hutang-hutang itu. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dan yang Allah katakan bahwa ini adalah sebuah kemuliaan, jauh lebih mulia daripada Anda terus menuntut. Dan janji Allah dan Rasulnya adalah Allah akan berikan pengganti yang lebih baik buat Anda. Berarti pertama, ini adalah sedekah. Dan janji Allah bahwa sedekah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, berarti apa? Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada semua urusan dia. Urusan duniawi dan urusan di akhirat jemaah. Berarti di alam kubur, di akhirat nanti, semua Allah mudahkan. Kenapa? Karena dia mempermudah orang yang berhutang kepada dirinya. Jadilah kita, saudaraku sekalian, orang yang mempermudah semua urusan saudara kita. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Hibatullah di NTB. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah membagi warisan itu hukumnya wajib ya Ustaz? Kami di sini 5 bersaudara dan selaku kakak kami sepakat kalau warisan tidak perlu dibagi dan dibiarkan untuk 2 adik kami yang paling kecil dan juga adik kami yang lagi di sini cacat Ustaz. Apakah kesepakatan kami dibolehkan dalam syariat Islam ya Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudara kita Hibatullah di NTB atas pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara kita Hibatullah di NTB. Apakah pembagian waris itu wajib? Yang kedua, bagaimana hukumnya jika para ahli waris sepakat untuk melakukan sesuatu? Jemaah sekalian, akhi ukhti fillah, pemirsa dan pendengar radio, waris ini hukum Allah. Waris ini hukum Allah. Cukup dalil
yang menyatakan bahwa ini adalah ketentuan dan hukum Allah adalah ketika Allah membagi harta peninggalan itu di dalam Al-Quran dengan sangat detail sekali. Di mana sholat saja tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Zakat, perhitungan zakat yang termasuk itu adalah hukum berkaitan dengan harta, itu pun tidak dijelaskan dengan sangat mendetail di dalam Al-Quran. Tapi dijelaskan keduanya mendetail teknisnya di dalam hadits-hadits Rasulullah SAW secara sahih. Al-Quran secara spesifik menjelaskan pembagian harta warisan dengan sangat-sangat mendetail sekali. Sampai Rasulullah SAW pun mengatakan di dalam hadis Bukhari, al-hiqul fara'idha bi ahliha. Bagi saja warisan itu kepada orang-orang yang berhak menerima. Seperti yang ditetapkan oleh Allah. Lalu ada sedikit tambahan dari Rasulullah SAW dan kesepakatan para ulama. Rata-rata dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa pembagian waris itu wajib untuk kita lakukan. Yang kedua, yang menunjukkan bahwa warisan ini wajib dibagi adalah apa? Karena harta yang ditinggal oleh pemiliknya karena faktor wafat, kematian, itu bukan menjadi milik dia lagi. Karena yang bersangkutan sudah wafat. Dan bukan menjadi milik istri atau suami, atau kakak tertua, atau ayah, bukan. Tapi itu adalah harta yang menjadi milik bersama. Jika ada seseorang yang menguasai harta itu secara sepihak, berarti dia telah mengambil harta itu secara zalim. Secara zalim, jemaah. Itu bukan harta Anda. Istri yang menguasai harta suami, itu bukan harta Anda. Anda makan harta yang haram nanti. Suami, anak tertua yang menguasai harta warisan, itu bukan milik Anda. Jadi ini adalah harta warisan yang wajib untuk dibagi. Lalu permasalahan yang kedua, bagaimana jika ahli waris sepakat untuk melakukan hal tertentu? Akhi ukhti fillah, warisan ini hukum yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kita wajib membagi warisan itu sesuai ketentuan Allah. Artinya apa? Bagi dulu sesuai dengan apa yang Allah tentukan di dalam Al-Quran. Anda bagi dulu. Saudara penanya Hibatullah mengatakan kami berlima bersaudara. Jadi bagi dulu warisan itu kepada Anda berlima. Hitung sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Setelah Anda menghitung dan membagi kepada saudara-saudara Anda berlima itu, maka sekarang harta di tangan mereka yang memiliki hak. 5 orang. A, B, C, D, E. Harta dibagi kepada A sama sampai kepada ini. Berlima. Berarti semua sudah mendapatkan harta. Berarti itu harta menjadi milik mereka sekarang. Setelah itu, mereka berhak melakukan apapun terhadap harta yang mereka terima. Mereka bersepakat melakukan ini, sepakat melakukan itu, melakukan itu sebagai itu hak mereka. Ya sudah, kalau gitu saya menggugurkan hak saya. Yang satu mengatakan saya menggugurkan hak saya. Oh enggak, saya mengambil sebagian. Sebagian saya ingin berikan kepada saudara saya yang berkebutuhan khusus. Hak mereka. Kenapa ini? Karena memang Allah membagi harta waris itu. Ini hukum Allah. Dan kenyataan di lapangan, Al-Waqi' mengatakan, jika Anda membagi tanpa perhitungan, yang sudah dijelaskan oleh Allah, kita bagi, kita sepakat berlima. Setelah itu harta warisan ini cair, sepakat, dilakukan kesepakatan. Lalu salah satu dari mereka atau berdua dapat info dari pihak lain.
Anda ini, kamu itu harusnya dapat warisan sekian loh. Sekian juta, sekian ratus juta kamu dapat warisan. Waduh, mikir dia di rumah, sekian ratus. Sambil ngopi, bengong dia 100 juta. Kalau saya buat usaha lumayan. Kenapa saya sepakat? Akhirnya datanglah kepada saudara-saudara mereka. Saya mau ngambil hak saya. Loh, katanya sepakat. Enggak jadi. Mau ngomong apa Anda? Berlima berantem akhirnya Anda. Ustadz ngarang. Tidak. Saya menyampaikan ini tidak mengarang jamaah. Ini kasus terjadi Pak. Kalau tidak terjadi saya tidak menyampaikan. Jadi ini hukum Allah. Bagi dulu. Setelah Anda bagi, silahkan Anda bersepakat. Jangan bersepakat kucing dalam karung. Sesuatu yang Anda tidak tahu. Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, Taib Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Nah, ikuti selama azan ya Allah wa yakum. Kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Dan bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Maulana Ibrahim di Ustaz. Kita angkat pertanyaan pertama via telepon di kesempatan kali ini, Ustaz. Fatwa TV, Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu Leli di Padang, Ibu ya? Iya. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Leli di Padang, silahkan Ibu Leli. Ini Pak Ustadz, kami umumnya di Padang ini tidak sesuai sunnah yang dibagikan kepada anak-anak gitu. Apalagi kami kan ada saudara yang memang pengangguran gitu. Dia itu pencariannya ada dari kos-kosan aja hidupnya kan. Jadi kata si ibu waktu ibu mau meninggal itu memang dia yang menyelenggarakan semuanya, ya, membantu ibu. Tetapi itu rumah itu diberikan kepadanya semuanya. Tapi keluarga yang lain memang mampu gitu Pak Ustadz. Memang orang mampu bilang berada enggak, tapi hidupnya senang-senang gitu. Enggak membutuhkan dari bantuan orang tua. Bagaimana itu Pak Ustadz? Si ibu yang sudah meninggal ini apakah dia termasuk orang yang banyak salah dalam pembagian, diberikan aja kepada anak si bontot ini rumah itu, ada sebuah rumah gitu, banyak kos-kosannya di situ. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya. Saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Leli di Padang atas teleponnya. Barakallahu fiki. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ibu Leli, saudaraku sekalian, pemirsa pendengar radio, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Setiap diri kita pasti melakukan kesalahan, ya. Dan tentunya kewajiban kita terhadap sesama muslim adalah apa? Khudil afu, ya, maafkan kesalahan dia. Kalau sudah wafat dia, carilah sisi-sisi baiknya, ambillah positifnya, berprasangka baiklah sama dia. Dalam kasus seperti ini umpama kita berprasangka baik saja sama ibu itu, ya mungkin ibu ini tidak tahu, ibu ini belum paham,
Ya, ibu ini belum paham. Inilah setiap orang di antara kita, jemaah. Pasti ada kesalahan. Yang kedua, kita setiap muslim wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun kebanyakan masyarakat dan mayoritas masyarakat, umpamanya ini, keluar dari jalur Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, atau tidak menjalankan Quran dan hadis, umpamanya, kita tetap punya kewajiban untuk kembali kepada Al-Quran. Nah, dalam kasus ini kategorinya wasiat. Kalau wasiat, tentu kita kembalikan kepada ketentuan dari syariat Islam, Ibu Leli. Apa itu? La wasiyata li waris. Rasulullah SAW sudah membuat garis panduannya, pijakan hukumnya. Apa itu? Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Ketika ibu Anda mengatakan bahwa rumah, harta peninggalan ini diberikan kepada anak bontotnya semua, yang lain kalian kan sudah cukup-cukup, maka ini wasiat dan itu tidak boleh diberlakukan dan tidak berlaku walaupun wasiat itu dibuat di atas notaris, karena berbenturan dengan syariat Islam dan kita wajib mengamalkan Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Berarti apa, Bu? Berarti apa yang disampaikan itu tidak berlaku lagi dan itu dikembalikan kepada warisan. Berarti aset tadi itu, Ibu Laili, aset yang tadi Ibu sebutkan itu menjadi warisan dan tidak bisa menjadi milik adik yang bontot tadi itu. Kecuali, nah ini yang ketiga, kecuali para ahli waris semuanya sepakat, tanpa terkecuali mereka sepakat semua bahwa rumah ini atau aset ini diberikan kepada yang bontot, sepakat semua, maka itu hak mereka untuk menggugurkan dan boleh karena kesepakatan mereka. Yang keempat, jawaban saya, Ibu Laili tadi mengatakan ahli waris yang lain itu ya biasa-biasa, cukuplah. Atau kaya, bahkan para jamaah, pemirsa, pendengar radio, warisan ini tidak ada kesangkut paut dengan ahli waris yang kaya atau yang cukup, tidak. Jangan sampai kita mengatakan, oh saudara saya yang ini kan sudah kaya, udahlah kamu gak usah ngambil warisan, kamu sudah kaya kok. Ngapain sih kok masih saja nerima warisan ini? Ya akhi fillah, itu haknya dia yang telah Allah berikan kepada dia. Terlepas dia kaya raya, miliarder umpamanya, atau cukup apalagi, itu haknya dia yang sudah Allah tentukan kepada dia. Jangan kita berprasangka buruk sama saudara. Kaya masih aja mau ngambil warisan sedikit. Dasar ini itu. Jangan ya akhi. Ini akhlak yang tercela. Jangan berprasangka buruk sama orang. Ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah atas diri kalian prasangka-prasangka buruk ini. Karena prasangka buruk ini dosa. Jauhi. Jangan. Itu haknya dia kaya atau kurang atau apa. Yang penting haknya dia yang sudah Allah tentukan. Dia nerima memang haknya dia. Dia gak mau menerima, ya itu haknya dia juga tidak mau menerima. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz. Jazakallahu wa barakallahu fikum atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Bu Leli di Padang. Semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita angkat pertanyaan kedua via telepon di kesempatan kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Tiwi di wabarakatuh. Tangerang. Silakan Ibu. Iya, saya orang Minang. Iya, saya orang Minang, keturunan dari Minang. Itu biasanya kan kalau di Sumatera Barat itu
untuk warisan itu diberikan untuk anak wanita. Jadi kebetulan ibu saya itu anak perempuan satu-satunya dari 4 bersaudara, dan nenek saya juga anak perempuan 2 bersaudara dari anak perempuan berdua dari 4 bersaudara. Jadi harta warisan itu lebih dipercayakan anak perempuan yang mengurusnya, termasuk rumah orang tua itu diserahkan ke anak perempuan. Yang nenek saya ini punya rumah dari orang tuanya itu ditempati oleh saudara kandungnya. Dia juga punya rumah itu diberikan ke ibu saya. Sekarang ibu saya juga punya rumah dan beliau meminta saya untuk mengurusi rumah-rumah itu. Yang saya ingin tanyakan, saya sudah mengetahui hukum mengenai waris dalam syariat Islam. Saya merasa tidak berhak sama sekali atas rumah-rumah yang diberikan untuk saya dari Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, itu bagaimana Ustadz mengenai harta yang turun-temurun itu Ustadz, yang akan diserahkan ke saya ini? Tolong penjelasannya Ustadz. Baik, cukup Ibu ya. Ya, Baik. terima kasih. Terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa'ad. Terima kasih kepada Ibu Tiwi di Tangerang yang termasuk yang keturunan dari keluarga Minang ya. Minang ada istilah pusako tinggi. Ada pusako tinggi, ada pusako rendah. Istilah mereka pusako tinggi ini harta dari dari kakek neneknya dulu, tinggi. Pusako rendah bukan dari kakek neneknya, tapi dari orang tuanya yang diturunkan kepada perempuan. Kalau nggak salah saya begitu ya. Kalau salah mohon maaf orang Minang ya. Yang jelas harta warisan mereka diturunkan kepada anak perempuan saja. Tentu ini sangat berseberangan dengan ketentuan syariat Islam. Di mana Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat An-Nisa itu kan, yusikumullah, Allah memerintahkan kepada kalian. Al-wasiyah huna bimakna al-amr. Kata yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian, yaitu Allah memerintahkan, Allah menetapkan hukum. Ini yang dijelaskan para bimakna amara wa bimakna qada. yakni amarallah atau qadallahu hukman syar'iyyan, yakni Allah memerintahkan kepada kalian perintah Allah. Allah menentukan hukum kepada kalian. Ini bahasanya. Apa itu? Fi auladikum, berkaitan dengan anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Berarti apa? Berarti ahli waris itu anak laki dan anak perempuan. Ya. Ini hukum Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Allah tadillu. Allah menetapkan ini agar kalian tidak sesat. Subhanallah. Jadi kita punya kewajiban untuk menjalankan hukum Allah ini. Menjalankan syariat Allah ini. Jadi Ibu Tiwi, ya, hitung warisan Anda sesuai syariat. Kalau memang rumah yang diberikan kepada Anda itu murni punya ibu Anda, 100% punya ibu Anda, berarti bagilah warisan itu kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Saudara-saudara Anda. Kalau ayah Anda masih hidup, ya berarti ayah Anda dan 4 dari ayah, anak-anak ibu Anda dan 3 saudara laki Anda. Tapi jika rumah yang diberikan kepada Anda oleh ibu Anda bukan milik ibu Anda, tapi milik kakek Anda atau nenek Anda, berarti
serahkan kepada paman-paman dan bibi Anda. Karena itu pun bukan murni milik ibu Anda. Berarti ahli warisnya siapa? Anak-anak dari nenek Anda. Yang dalam hal ini adalah paman dan bibi Anda. Serahkan ke mereka, biar mereka membagi warisannya. Lalu ibu Anda dapat bagian dari situ tentunya. Bagian ibu Anda bagi lagi kepada para ahli warisnya. Masya Allah, luar biasa Ibu Tiwi. Ya, semoga orang-orang seperti Ibu Tiwi ini semakin banyak kesadaran untuk mengamalkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiqh. Masya Allah, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya via website dari Maulana Ibrahim di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Suami istri dengan 12 anak, yaitu 5 anak laki-laki dan 7 perempuan. Si suami meninggal namun harta tidak langsung dibagi sampai ada anak perempuan yang meninggal dunia dan sudah mempunyai anak. Setelah itu si istri meninggal dan harta pun dibagi. Apakah anak dari anak perempuan yang meninggal tadi masih mempunyai hak waris mengingat paman dan bibi masih hidup, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Maulana Ibrahim di Tabalong, Kalimantan mana tadi? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, atas pertanyaan yang dikirimkannya. Sebetulnya pemirsa dan pendengar radio, kasusnya ini seperti ini kalau saya yang mengurutkannya ya. Seorang suami wafat, meninggalkan atau ahli warisnya adalah istrinya dan anak-anak. Oh, anak-anaknya Masya Allah ini banyak nih jemaah. Anaknya berarti 12 persis ya. Anaknya 12 di sini. 7 perempuan, 5 laki-laki. Masya Allah, berkah nih. Jadi si suami ini wafat, meninggalkan istri 7 perempuan dan 5 laki-laki. Warisan belum dibagi-bagi. Sampai pada akhirnya salah satu dari anak perempuannya wafat. Kemudian setelah itu disusul oleh istrinya wafat. Bagaimana cara perhitungan warisnya? Cara perhitungan warisnya adalah ketika sekarang kita mau menghitung, maka dianggap semuanya itu ada. Artinya yang wafat dianggap hidup. Jadi ahli warisnya sekarang siapa? Ya tetap dikatakan ahli warisnya adalah istrinya, kemudian 7 anak perempuan, walaupun 1 sudah wafat. Ya, tetap dibilang 7 anaknya. Dan 5 anak laki-laki. Kenapa? Karena mereka hidup di saat ayahnya ini wafat. Istrinya, sang ibu ini hidup di saat sang suami wafat. Jadi mereka ini dapat warisan utuh, dianggap hidup. Istri mendapatkan 1/8. Ya, ini saya coret-coret ya di sini. Disediain oret-oretan ini jamaah. Bisa teman-teman dimunculin? Nah, jadi kasusnya ini yang meninggal suami. Ya, ini yang wafat saya coret. Ya, berarti ahli warisnya adalah istri. Walaupun wafat nih istrinya, tapi tetap kita hitung, kita anggap ada. Dianggap ada. Kenapa? Karena saat itu masih hidup. Ketika suami wafat, dia masih hidup. Kemudian 7 anak perempuan. Kemudian 5 anak laki. Loh, salah satu dari 7 anak perempuan ini wafat. Ya, tetap kita anggap hidup. Dianggap hidup, dianggap ada. Kenapa? Karena yang bersangkutan saat itu hidup di saat ayahnya wafat. Ya. Jadi perhitungannya gimana? Sang ibu ini, istri, dapat 1/8. Oke, nanti sisanya ini dapat sisa.
ya kan? Laki 7 masing-masing dapat 2 bagian, berarti 7 masing-masing dapat 2 bagian, jadi ada berapa, Mat? 14. Laki perempuan, maaf, kok lah ketukar jamaah. Ketukar, mohon maaf. Perempuan 7, berarti tetap 7. Laki-laki 5, masing-masing dapat 2 bagian, berarti ada 10. Ya, oke. Istri 1/8. Kalau mau hitung-hitungan warisan yang lengkap, biasanya saya nggak ngitung lengkap. Ya, lengkap sesuai teorinya gitu ya. Jadi gini, 1/8 berarti kelipatannya 8. Ya, kelipatan terkecil 8 jemaah. Nah, 1/8 dari 8 1, berarti sisanya 7. Berarti ada berapa bagian di sini? Ada 17. Bisa Rahmat 7 dibagi 17? 7 dibagi 17. Ya enggak bisa. Nah, kalau dalam ilmu waris ini enggak bisa dibagi jamaah. Akhirnya apa? 17 ini kan jumlah kepala bagian. Sehingga 8 dikali 17. Berapa Rahmat? 136. 136. 1/8 dari 136 berapa, Mat? 1/8 dari 136 dibagi 8. 136 dibagi 8. Berapa Rahmat? 17. 17. Berarti ibu ini dapat 1/8 yaitu 17. Sisanya berapa Rahmat? 176 dikurangi 17. 136. Berapa? 119. 119 dibagi 17. Nah, begitu jamaah. Kira-kira gitu. Kalau dengan perhitungan ini Anda ruwet, ya, tinggal uangnya, ada uang berapa? uangnya 1 miliar. Umpamanya jamaah. Ya 1/8 dari 1 miliar berapa? 125 juta. Kan gitu. Sisanya 875 ya. Ya, bagiin aja 7 orang sudah. Pecah-pecah juga duit nggak apa-apa. Tapi secara hitungan ilmu waris nggak boleh. Gitu ya. Tapi tidak menyalahi perhitungan ini. Ya. Wallahu a'lam. Ya, ini cara perhitungan. Nah, yang ibu, jatahnya ibu. Nah, jatah ibu ini umpama 1 M tadi, 125 juta. Dibagi ke siapa? Dibagi ke sini. Tapi saat ibu ini wafat, anak perempuannya tinggal 6. Jadi ahli waris ibu ini siapa? 6 anak perempuan, 5 anak laki. Kan gitu. Jadi warisan ibu ini dibagi ke siapa? Dibagi ke mereka ini. Uang 125 juta tadi. Jadi uang 125 juta haknya si ibu, umpama kalau 1 miliar, dibagi ke ahli waris yang ada. Yaitu 6 perempuan, 5 anak laki. Loh, apakah anak dari anak perempuan ini nggak dapat? Tidak. Mereka bukan ahli waris. Ya, barakallahu fikum. Ini jawaban dari saya. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya atas nama Maulana Ibrahim, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Masya Allah, jazakallahu atas waktu dan kesempatan di hari ini, Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, begitu Islam, azan ya Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini